Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Maulani di Ilham Maulani Channel kembali menyapa Anda. Channel inspiratif dan informatif. Semoga rekan-rekan yang menonton video ini selalu mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berbagi tentang strategi pembelajaran jarak jauh dan contoh modul mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 jenjang SMP tahun pelajaran 2020-2021. Rekan-rekan, tahun ajaran baru 2020-2021 sudah dimulai. Tanggal 13 Juli 2020 peserta didik seharusnya sudah masuk atau sudah mulai masuk sekolah. Namun dikarenakan adanya pandemi COVID-19, masuk sekolah tahun ini belum tentu ditandai dengan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah. Apabila dipaksakan peserta didik dan guru masuk sekolah dalam kondisi masih pandemi COVID-19, maka akan terjadi kekhawatiran sekolah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, juga lebih dikenal dengan belajar di rumah atau BDR, menjadi solusi yang aman dalam melaksanakan pembelajaran. Meski dipastikan PJJ atau BDR ini kurang begitu efektif dalam mencapai target atau tujuan pembelajaran. Rekan-rekan, minimal dengan PJJ atau BDR ini, peserta didik dan guru terhindar dari kemungkinan tertularnya COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh membutuhkan strategi. Terdapat 3 strategi PJJ antara lain melalui daring atau dalam jaringan, luring luar jaringan, dan televisi. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membahas hanya 2 strategi saja, yaitu strategi daring atau dalam jaringan dan luring atau luar jaringan. Pembelajaran daring atau dikenal dengan online biasanya melibatkan penggunaan teknologi komputer atau terhubung jaringan internet. Terdapat beberapa media yang dapat digunakan di dalamnya seperti website, Google Site, Google Suite, Google Meet, Zoom, Google Classroom, WhatsApp atau WA, lalu aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan belajar seperti aplikasi rumah belajar, ruang guru, kelas pintar, belajar online gratis, dan lain-lain. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu perhatian khusus dari semua pihak dalam menerapkan strategi pembelajaran daring ini. Catatan-catatan atau perhatian itu adalah harus tersedianya HP Android, laptop atau PC, kemudian perlunya kuota, lalu sinyal yang kuat, dan tentu guru serta peserta didik mampu mengoperasikan atau menjalankan program-program yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring butuh 3 persiapan bagi guru, yaitu mempersiapkan materi, bentuk tugas, dan soal-soal atau penilaian. Materi dapat berupa video, PowerPoint, MS Word, atau gambar foto. Bentuk tugas dapat dilakukan secara mandiri atau kerjasama, sedangkan soal-soal penilaian dapat berupa video, PowerPoint, MS Word, foto atau gambar, Google Form, atau quizzes. Sementara strategi pembelajaran luring yang biasa disebut dengan offline adalah pembelajaran di luar tatap muka. Guru memberikan materi berupa tugas hard copy kepada peserta didik, kemudian dilaksanakan di luar sekolah. Terdapat 4 bentuk bahan ajar dalam strategi luring ini, yaitu buku teks pelajaran, modul, handout atau lembaran, dan lembar kegiatan siswa atau dikenal dengan LKS. Strategi luring ini tidak terkait dengan jaringan internet.
apabila memilih buku teks pelajaran sebagai bahan ajar, maka biasanya sudah tersedia di sekolah. Jadi guru hanya mengatur teknis pemberiannya kepada peserta didik. Apabila bahan ajar modo yang dipilih, maka tentu ini memerlukan persiapan guru membuat atau menyusun modul pembelajaran. Bahan ajar yang sederhana adalah handout, yaitu berupa lembaran yang berisi judul atau materi. Adapun jika yang ditetapkan bahan ajar luring berupa lembaran kegiatan siswa atau LKS, maka guru harus kreatif mempersiapkan untuk menyusunnya. Lalu apabila guru menetapkan modul sebagai bahan ajar, maka perlu memperhatikan 7 komponen, yaitu komponen judul, kemudian komponen petunjuk belajar, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, tugas atau latihan, dan yang terakhir soal-soal penilaian. Rekan-rekan, guna menetapkan strategi pembelajaran jarak jauh apa yang dipilih, maka pihak sekolah atau pemegang kebijakan harus bermusyawarah dengan para guru. Perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pendukung atau penghambat terlaksananya strategi tersebut. Meskipun disadari kedua strategi tersebut tidak akan efektif 100% dalam pelaksanaan maupun dalam mendukung target atau tujuan pembelajaran. Akan tetapi, pihak sekolah paling tidak dapat memilih dan menetapkan strategi PJJ yang risiko atau madorotnya paling ringan. Strategi yang ditetapkan tentu jangan sampai menjadi beban berat, apalagi harus mengeluarkan biaya tambahan yang memberatkan. Rekan-rekan, demikian tentang strategi pembelajaran jarak jauh. Berikutnya, saya akan menampilkan tayangan slide tentang contoh modul pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi apabila strategi luring yang dipilih, yaitu berupa modul, yang sebenarnya apabila kita membuat atau menyusun modul ini, dapat digunakan baik itu untuk strategi daring maupun luring. Berikut ini saya telah membuat sebuah modul PAI dan budi pekerti kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 yang akan digunakan selama 1 semester ini. Sekali lagi, modul ini hanya berupa contoh. Modul yang ada dalam tayangan ini sesuai dengan apa yang biasa berkaitan dengan penyusunan modul, terdiri dari 7 komponen. Dan di modul ini, materi selama atau materi pokok semester 1 terdiri dari 6 materi pokok. Dengan demikian, di modul pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, ada 6 materi pokok dan 7 komponen. Komponen-komponennya terdiri dari judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, tugas atau latihan, dan yang terakhir, soal-soal penilaian. Untuk melihat lebih lengkap atau detail tentang isi modul PAI dan budi pekerti kelas 7 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 ini, mari kita saksikan 27 halaman slide tayangannya. Selamat mengikuti.
Thank you.